Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di sini kita akan membahas tentang cara untuk mendiagnosis penyakit gagal ginjal. Simak ya. Jadi, ginjal kita berfungsi sebagai untuk menyaring sisa-sisa hasil metabolisme dari tubuh kita. Sebagaimana tubuh kita membutuhkan energi dari makanan dan proses pemecahan makanan itu menjadi energi menghasilkan zat sisa. Nah, zat sisa itulah yang akan dibuang oleh ginjal dan itulah fungsinya ginjal untuk menyaring zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Jadi, kondisi gagal ginjal adalah kondisi di mana ginjal tidak bisa lagi berfungsi secara normal, yaitu membuang sisa-sisa hasil metabolisme dalam tubuh kita, sehingga zat-zat sisa metabolisme tersebut menumpuk di dalam tubuh kita dan mengganggu fungsi keseluruhan dari tubuh kita. Ada berbagai penyakit yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Contohnya adalah tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol, infeksi pada ginjal, penghambat aliran urin seperti batu ginjal, dan pembesaran prostat, dan penggunaan obat-obat tertentu dalam jangka waktu yang panjang juga bisa menyebabkan terjadinya kondisi gagal ginjal. Jadi, kondisi gagal ginjal adalah kejadian yang terjadi tidak secara tiba-tiba, tetapi progresif dan menahun. Artinya, ada jangka waktu yang panjang untuk kita bisa lakukan untuk mencegah terjadinya proses gagal ginjal. Jadi bagaimana cara dokter untuk mendiagnosa penyakit gagal ginjal? Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosa bahwa saudara ataupun kerabat menderita penyakit gagal ginjal. Yang pertama, dokter akan melakukan anamnesa terlebih dahulu. Anamnesa ini meliputi riwayat penyakit selama ini, seperti apakah ada penyakit gula, darah tinggi, ataupun penyakit-penyakit lain seperti asam urat, ataupun penyakit batu ginjal, pembesaran prostat, dan lain sebagainya. Kemudian dokter akan menelaah riwayat perobatan, artinya apakah gulanya terkontrol, darah tingginya terkontrol, asam uratnya terkontrol, atau penyakit-penyakit lainnya. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pun dapat membantu untuk mendiagnosa penyakit gagal ginjal. Contohnya adanya kekurangan darah atau anemia, konjungtiva anemis pucat, adanya penumpukan cairan, adanya nyeri di pinggang, adanya bengkak di kaki, ada sesak napas, dan lain sebagainya. Itu dapat membantu dokter untuk mengarahkan pasien apakah sudah ke dalam tahapan gagal ginjal atau tidak. Kemudian dokter juga biasanya akan melakukan pemeriksaan penunjang. Contohnya pemeriksaan darah seperti darah rutin untuk melihat apakah ada anemia atau tidak. Kemudian melakukan pemeriksaan urinalisa, pemeriksaan fungsi ginjal, urium kreatinin, kemudian bisa juga memeriksa asam urat. Nah, hal itu bisa membantu dokter untuk menegakkan diagnosa. Juga ada lagi pemeriksaan seperti pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG ini cukup membantu dokter untuk mendiagnosa apakah pasien-pasien sudah dalam tahapan gagal ginjal. Jadi dokter akan melihat bentuk ginjalnya sudah seperti apa, apakah sudah terjadi pengkerutan ataukah masih normal. Kita akan membahas bagaimana pengobatan atau penanganan pada pasien-pasien penderita gagal ginjal. Jadi penanganan untuk gagal ginjal kronik sendiri ditentukan berdasarkan penyebab yang mendasari timbulnya kondisi itu. Artinya tujuannya dari penanganannya adalah untuk mengendalikan tanda dan gejala, meminimalkan komplikasi, dan memperlambat progresivitas dari penyakit. Beberapa yang biasanya dilakukan adalah untuk mengatasi pembengkakan. Jadi pada pasien gagal ginjal itu biasanya terjadi pembengkakan, baik itu di kaki, di perut, ataupun di paru-paru. Jadi dokter akan meresepkan suatu obat yang gunanya untuk mempermudah dalam membuang kelebihan cairan dari dalam tubuh.
Kemudian yang kedua yaitu mengatasi anemianya. Nanti dokter akan membuat atau meresepkan obat-obat suplemen hormon eritropoietin yang gunanya adalah untuk membantu memproduksi sel darah merah. Juga bisa diresepkan suplementasi zat besi yang dapat membantu mengatasi rasa lemas dan mudah lelah akibat anemia. Kemudian dokter juga akan mengatasi tekanan darah tinggi, karena biasanya pasien-pasien dengan gagal ginjal juga mengalami kondisi tekanan darah yang tinggi. Kemudian dokter juga akan mengatasi ataupun mengontrol kadar kolesterol yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung. Kemudian dokter juga akan melakukan pengobatan untuk melindungi tulang. Dokter akan menganjurkan suplementasi kalsium atau vitamin D untuk mencegah tulang yang rapuh dan mengurangi risiko terjadinya fraktur. Kemudian dokter juga akan menganjurkan diet rendah protein untuk meminimalkan produk sisa dalam darah. Kemudian dalam kondisi-kondisi yang sudah berat, dokter juga biasanya akan menganjurkan untuk cuci darah. Tetapi ada kriteria tertentu di mana dokter akan menganjurkan cuci darah. Jadi nggak perlu takut ya. Kemudian dalam kondisi tertentu ataupun dengan fasilitas yang cukup mendukung, biasanya juga akan dilakukan transplantasi ginjal. Cuman ini biasa dilakukan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah mampu untuk melakukannya. Jadi apakah penyakit gagal ginjal dapat dicegah? Penyakit gagal ginjal sangat bisa untuk dicegah. Yang pertama yaitu untuk mengontrol faktor risiko. Contohnya jika saudara memiliki penyakit gula, darah tinggi, asam urat, penyakit batu ginjal, maka sangat penting untuk mengontrol tekanan darah, mengontrol gula darah dalam kondisi yang stabil. Karena kondisi-kondisi yang tidak stabil akan makin memperparah kondisi ginjal tersebut. Oke teman-teman semua, demikian review singkat saya tentang penyakit gagal ginjal. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pengetahuan yang baik tentang gagal ginjal kepada rekan-rekan semua. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.